Hai guys, Charlie di Sambat Ngoding dan ya kita sudah ketemu lagi dan dengan outfit yang sama karena tadi itu videonya kan tak end dulu, tadi tak matikan dulu, terus di sini aku buat video baru. Jadi dengan outfit yang sama, dengan tatanan rambut yang sama dan muka yang sama dan di sini kita akan belajar tentang migration lagi lebih dalam, yaitu membahas gimana cara membuat tabel, gimana cara mengupdate tabelnya, dan gimana cara menghapus tabel. Tapi itu per pieces, karena kemarin kan kita hapusnya kan drop all kan, hapus semua. Tapi di sini kita hapusnya itu per satu-satu. Jadi kita bisa hapus tabel per satu-satu. Oke, gimana caranya? Kita langsung saja mulai. Okay, let's go. Oke guys, jadi setelah tadi itu kita sudah belajar tentang migration. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang banyak script migrate, mulai dari migrate rollback untuk nge-rollback atau balik ke masa lalu satu step. Kemudian rollback step 5 untuk balik ke masa lalu 5 step. Kemudian ada ini pretend untuk kita bisa melihat script SQL-nya dan migrate status untuk melihat statusnya. Kita akan membahas di sini kita akan membahas tentang masuk ke scriptnya, jadi masuk ke codingannya, gimana cara membuat tabel baru, membuat tabel baru, kemudian gimana cara update tabelnya, updating tabelnya, atau nambah tabel, kemudian gimana cara nge-rename tabelnya atau ngehapus tabelnya. Dan di sini kita akan bahas itu. Oke, gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Di sini kita bisa lihat, kita clear dulu. Oke, di sini kita punya 3 migration yang udah kita buat, yaitu buku, tabel penulis, dan karyawan. Nah, aku pengen mulai dari awal aja. Jadi untuk creating table, di sini untuk membuat tabel baru. Aku pengen buat tabel baru. Ya caranya seperti yang kemarin. Jadi kita tinggal buat php artisan make migration, ya kan? Make migration nama tabelnya. Contohnya create kode table. Oke, kode buku table. Kemudian di sini kita akan punya file create code table. Kemudian di sini di function app kita bisa lihat ada skema create kode. Artinya di sini database, ya kan, membuat table baru kode di mana kolomnya adalah ini. Oke, create ini digunakan untuk membuat tabel baru. Jadi script create itu digunakan untuk membuat tabel baru. Kemudian ini adalah isi dari kolomnya, kayak gitu. Terus ini tuh kalau misal kita membuat kondisi, jadi determining table column existence. Jadi di sini untuk membuat kondisi. Jadi kalau misal table has table, dia punya table user, maka apa yang dilakukan? Atau has column user email, maka apa yang dilakukan? Jadi kayak ini tuh digunakan untuk membuat membuat kondisi. Kalau database ini punya table user, apa yang dilakukan? Terus kalau database ini punya kolom user email, apa yang dilakukan? Kayak gitu sih. Ini hanya untuk kondisi aja. Kemudian kalau misal kita database-nya itu berbeda. Jadi ada dalam satu Laravel ada 2 database misalnya. Jadi dalam satu Laravel, project Laravel kita ada 2 database. Jadi kita harus nge-declare dulu. Kita mau ngisi di tabel yang mana, di database yang mana. Itu dengan cara skema connection. Nah ini connectionnya itu kemana. SQLite ini berarti dia koneksinya ke SQLite, kayak gitu. Jadi kita harus nge-declare dulu database yang mana, baru kita buat tabelnya. Tapi kalau misal database-nya kita cuma satu, berarti kita tinggal skema aja. Jadi nggak perlu connection bla 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 ini. Oke. Terus kemudian di sini untuk updating table. Nah, ini itu digunakan untuk mengupdate table atau menambah kolom kayak gitu-gitu. Aku sih fungsinya lebih ke menambah kolom ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita mikirnya kan kalau misal nambah kolom kan tinggal ini aja, tinggal ditambahin aja di sini. Misal
Tapi ini posisinya kita udah migrate ya. Kita udah migrate. Coba PHP artisan migrate. Enter. Oke, di sini berarti akan ada tabel kode, bener kan? Tabel kode. Nah, tapi strukturnya itu cuman create add sama updated add. Nah, aku pengen nambah kolomnya. Ya kan aku tinggal ini aja sih, tinggal tak tambahin table, misalnya text, terus name. Kan aku tinggal gini aja, terus tak PHP artisan migrate refresh, ya kan? Di sini kan berarti aku strukturnya udah bakal nambah name-nya. Bener, ini nambah, tapi script yang dijalankan itu terlalu banyak. Maksudnya di sini kan kita harus nge-rollback dulu, nge-rollback semuanya, terus baru rollback semuanya, terus baru dia migrate. Nah, sebenarnya ini tidak efektif dan ada kemungkinan kalau misal kayak datanya hilang yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan juga berbahaya. Misal karena kita cuma ngerubah satu tabel tapi impact-nya ke semua tabel. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara seperti itu. Nah, caranya adalah kita harus naruh di migration yang baru. Misalnya kita buat migration PHP artisan migrate make migration apa ini namanya, setting tabel gini aja ya. Oke, aku enter create. Nah, oke, selanjutnya di function yang up ini baru aku buat codingan untuk nge-update tabelku, yaitu dengan cara seperti ini, set. Nah, tabel yang mau tak update apa? Misal tadi kode, ya kan? Terus kode tak tambahin text name. Oke, kalau misal kita lihat di sini untuk name-nya yang ada di kode, apakah sudah ada? Udah ada ya. Berarti kita rollback dulu aja, atau PHP artisan rollback reset atau refresh. PHP artisan migrate refresh. Nah, oke. Refresh, salah lagi, saya coba PHP artisan migration status. Salah lagi, migrate status. Nah, ini aku rollback 1, PHP artisan migrate rollback. Salah guys. PHP artisan migrate status, coba cek. Oke, PHP artisan migrate. Terus PHP artisan migrate rollback main step sama dengan 1. Oke, PHP artisan migrate status untuk cek statusnya. Nah, di sini kan setting table ini masih belum termigrate kan? Jadinya ketika kita bisa cek di sini, sebentar. Ini harusnya name-nya itu nggak ada karena kita belum migrate yang setting table-nya. Atau gini aja, saya ini tak hapus ya. Bentar. Nah, ini tak hapus dulu yang setting, terus ini tak migrate refresh. Oke. Send migrate status. Oke, jadi di sini harusnya sudah kondisi di mana tabelnya itu masih normal semua, atau masih udah naik ke production lah. Jadi udah naik ke server, tapi ternyata ada kebutuhan untuk nambah table. Ada nambah table nih di kode, di tabel kode itu harus ada nambah kolom. Nah, gimana caranya? Jadi kita buat dulu PHP artisan migration
PHP artisan make migration setting table, ya kan? Terus kemudian kita masukkan di function app untuk nambah name, kolom name pada tabel kode. Kalau udah kita tinggal PHP artisan. Coba kita cek dulu ya, migrate status. Ini kan statusnya masih no kan, belum dijalankan. Jadinya di structure sini kodenya masih belum ada. Di tabel kode name-nya masih belum ada. Tapi kalau misal kita PHP artisan migrate, udah dijalankan nih setting tabelnya. Berarti di structure akan ada kolom baru namanya name. Seperti ini di tabel kode. Jadi kayak gitu guys, untuk menambahkan kolom pada table menggunakan Laravel. Kemudian gimana cara nge-rename tablenya? Jadi aku pengen tak rename nih tablenya. Caranya juga sama. Ini aku rollback dulu satu step. Rollback main step 1. Oke. Rollback satu step. Di sini harusnya masih ada name-nya karena belum di refresh. Jadi kayak masih belum ke delete ininya. Nah, di sini aku mau nge-rename tabelnya. Jadi aku mau nge-rename nama table kode menjadi kode buku misalnya. Yaitu aku tinggal menggunakan ini guys, skema rename. Jadi langsung skema rename dari apa ke apa. Misal aku mau nge-rename dari kode ke kode buku. Taruh di app. Ya kan? Saya taruh di app sini. Maka ketika tak PHP artisan migrate, dia akan jalanin migrationnya, setting table, ya kan? Maka di sini harusnya kode sudah berubah menjadi kode buku. Yang awalnya tadi kode, dia sekarang udah berhasil berubah menjadi kode buku. Itu adalah cara untuk nge-rename tabelnya. Nah, gimana kalau misal ini kan aku mau menghapus kolom name pada kode buku. Oke guys, jadi di sini kita mau coba untuk menghapus. Kita mau menghapus name-nya, kita mau menghapus name pada kolom kode buku dan ngerubah nama tabel kode buku menjadi kode aja. Gimana caranya? Berarti kita tinggal ini aja. Kita tinggal masuk di migration yang setting table tadi yang udah kita buat. Kemudian di sini kita bebas mau menghapus tabelnya dulu baru menghapus kolomnya dulu baru nge-rename atau mau nge-rename dulu baru dihapus. Tapi di sini aku ini dulu aja ya. Aku coba untuk ngehapus kolomnya dulu aja, terus baru tak rename. Jadi di sini bukan create. Kalau misal create itu digunakan untuk membuat tabel baru. Tapi karena kita sedang mau mengupdate table, berarti di sini kita ganti menjadi table. Oke, berarti kita masuk ke table kode. Nah, kode ini kan masih belum ada, jadi kita ganti kode buku. Karena di database nama tabelnya adalah kode buku. Berarti kita masuk di table kode buku. Terus apa yang kita lakukan di tabel buku? Kita mau menghapus kolom name, ya kan? Berarti di sini drop kolom name. Nah, script ini digunakan untuk menghapus kolom. Kemudian setelah kita hapus kolom name, kita mau rename tabelnya. Jadi dari kode buku menjadi kode. Oke, kayak gini. Kalau udah, kita tinggal cek dulu bentar PHP artisan migration status. Coba cek dulu. PHP artisan migrate status. Oke. Tak rollback satu dulu. Rollback satu step untuk ininya, untuk menjalankan setting tabelnya. Cek statusnya. Oke, ini masih belum termigrate. Nah, ini kan kita sudah siapin codingannya untuk migrate ininya kan, untuk migrate yang settingnya. Kita tinggal PHP artisan migrate. Dan setting table udah dijalankan, script setting table udah dijalankan.
maka di sini harusnya name-nya hilang dan kode buku menjadi kode, ya kan? Kode buku udah jadi kode. Terus pas kita buka, name-nya harusnya hilang. Nah, kayak gitu guys. Oke guys, udah masuk 10 menit lebih untuk video ini juga, dan itu adalah cara manipulasi ya, apa ya? Cara untuk modifikasi table-table yang ada di migration. Jadi kita bisa menghapus tabelnya, kita bisa mengupdate nama kolomnya, kita juga bisa menghapus kolomnya, kita bisa rename tabelnya, dan itu semua dilakukan itu dari Laravel. Jadi bukan lagi dari MySQL-nya, dari PHP admin-nya. Dan itu yang sering banget akan kita gunakan ketika kita sudah masuk dalam project team. Misal dalam satu perusahaan itu ada ada sistem analisnya. Jadi sistem analis itu biasanya dia fokusnya di DB doang. Jadi kita kadang programmer itu tidak punya akses di database. Kita hanya dikasih tahu oh DB-nya itu ini. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin, kita mau ngedit, kita mau rename table-nya atau nambahin kolom, ya kita harus dari codingan Laravel-nya kita dan harus dari persetujuan sistem analisnya. Kita nggak bisa obrak-abrik database-nya sendiri. Jadi kayak programmer itu kadang kalau di sebuah tim yang udah gede ya, itu kita nggak punya akses database yang seleluasa itu gitu. Dan untuk modifikasinya ya harus dari project foldernya kita dari Laravel. Kayak gitu. Jadi dengan adanya migration ini sebenarnya membuka mata kita bahwa kita bisa lebih besar lagi eksplorasinya dari database hanya menggunakan Laravel doang. Jadi kita nggak perlu kayak harus export SQL terus baru kita import itu udah nggak perlu. Dan dengan cara ini juga kita bisa bekerja secara tim dalam proses pembuatan database-nya. Dan ya, aku rasa sampai di situ dulu. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, ya kan? Terus kalau misalkan ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau misal kalian suka, kalian bisa like video ini, subscribe juga biar aku semangat untuk ngonten. Dan honestly, setiap satu subscriber yang bertambah itu kayak seneng banget gitu. Dan kayak jadi semakin semangat aja karena ya ini masih konten yang kecil. Dan niatnya memang untuk dokumentasi dan kita belajar bareng. Dan ya, terakhir nama aku Calid dan sampai jumpa kembali di video Sambat Ngoding selanjutnya. Bye-bye.